Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Risdayani, NPM 18 1063 1050 dari kelas 6B, Pendidikan Matematika. Saya akan menjawab tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan. Yaitu tugas individu 2 tentang strategi inovasi. Yang pertama, bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi. Yang kedua, strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan efektif. Ketiga, strategi pendidikan kondisi dan situasi sebagai berikut. Apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat atau tidak ingin segera cepat berubah. Yang kedua, apabila sasaran perubahan atau klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Yang ketiga, apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Keempat, apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar daripada tingkah laku yang sudah ada. Yang kelima, apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri, serta diperlukan adanya kontrak dari klien. Strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika yang pertama, digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Yang kedua, disertai dengan keterlambatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang yang lain. Yang ketiga, digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Yang keempat, digunakan untuk menanamkan pengertian dan hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan memanfaatkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Kemudian, strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedia sumber yang cukup untuk penunjang kegiatan pendidikan, serta digunakan dengan tanpa dilengkapi dengan strategi yang lain. Apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi rujukan? Untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu strategi bujukan tepat digunakan bila klien atau sasaran perubahan. Kedua, strategi bujukan tepat digunakan. Yaitu yang pertama, strategi bujukan tepat digunakan bila klien atau sasaran perubahan, yaitu A. Tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, B. Berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Yang ketiga, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu. Yang kedua, strategi bujukan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. B. Pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. C. Sebenarnya
Pertanyaan selanjutnya, apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Cepat lambatnya penerapan inovasi oleh masyarakat luas dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri. Rogers mengemukakan 5 macam karakteristik inovasi, yaitu keuntungan, relatif, computable, kompleksitas, travel, dan dapat diamati. Demikian berbagai macam atribut inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan suatu inovasi. Dengan memahami atribut tersebut, para peneliti dapat menganalisa inovasi pendidikan. Apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Yaitu kekuatan pelaksanaan juga dipengaruhi berbagai faktor, antara lain ketatnya pengawasan yang dilakukan pelaksanaan perubahan terhadap klien, tersedianya berbagai alternatif untuk mencapai tujuan perubahan, dan juga tergantung kesediaannya dana atau biaya untuk menunjang pelaksanaan program, misalnya untuk memberi hadiah kepada klien yang berhasil atau menghukum yang tidak berhasil. Selanjutnya, karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Evert M. Rogers, karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan computable. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Keuntungan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari faktor status sosial atau gengsi, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima, makin cepat tersebarnya inovasi. Sedangkan perbedaannya dengan compatibility ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau value, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Misalnya, penyebarluasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat dan keyakinan agama melarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.